Tantangan iman yang harus dihadapi remaja Kristen pada era milenial. Di dalam hidup yang kita jalani ini, kita bukan hanya senang-senang saja, tapi juga banyak tantangan yang kita hadapi, terutama tantangan di kalangan remaja. Dalam proses menemukan jati dirinya, banyak tantangan yang akan dihadapi. Di era milenial saat ini, banyak sekali tantangan yang dialami oleh remaja-remaja Kristen di seluruh wilayah. Baik itu tantangan dari dalam diri mereka ataupun dari luar diri mereka. Berikut ini 5 tantangan iman yang harus dihadapi remaja Kristen pada era milenial. Yang pertama yaitu pertemanan. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang terus berinteraksi setiap saat dan juga setiap waktu. Sudah menjadi hal wajar jika seorang remaja mempunyai teman di sekitarnya. Namun, tidak jarang juga ada teman yang membawa pengaruh buruk yang bisa merusak kebiasaan baik kita. Tentu saja, kita harus menyikapi pertemanan tersebut dengan cara yaitu selalu menyadari bahwa kita anak Allah yang harus mengikuti kehendaknya. Jangan sampai kita terpengaruh dan jatuh ke dalam dosa. Amsal 13 ayat 20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan di mana kita wajib menanggung segala sesuatu yang akan kita lakukan atau yang sudah kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi jika kita melakukan hal tersebut. Matius 25 ayat 21 berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Jika kita bisa tanggung jawab dalam perkara kecil seperti mengerjakan PR dari sekolah, mengerjakan tugas beres-beres di rumah, dan tanggung jawab dalam menjaga amanah dari orang tua kita, Tuhan pasti akan mempercayakan kita kepada perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Yang ketiga yaitu serakah. Serakah adalah kondisi di mana seseorang selalu merasa tidak cukup atau tidak puas dengan apa yang dimiliki. Banyak anak remaja yang kadang merasa tidak puas dengan apa yang dia miliki saat ini, dan tak sedikit pula remaja melakukan segala cara untuk bisa memiliki apa yang ia inginkan, walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan mengingat kuasa-kuasa Tuhan yang terjadi atas hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat 16-17 berkata, "Semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya." Yang keempat ada khawatir. Masa depan memang sungguh-sungguh masih menjadi misteri sampai saat ini. Tidak sedikit juga anak remaja yang khawatir dengan masa depannya. Tetapi seharusnya di masa remaja yang dimana sedang mencari jati diri, kita seharusnya memanfaatkan momen ini untuk percaya dan mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan juga berfirman di 1 Petrus 5 ayat 7, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Maksud dari ayat ini yaitu kita tidak perlu memendam kekhawatiran kita di dalam hati, tapi yang harus kita lakukan yaitu serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Biar Tuhan saja yang mengurus tentang hidup kita. Yang hanya perlu kita lakukan yaitu cukup menjalani hidup kita dan tetap mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Yang kelima yaitu sombong. Sifat sombong adalah sifat yang hampir dimiliki oleh semua orang. Biasanya muncul saat seseorang merasa memiliki kemampuan atau kelebihan yang tidak dimiliki orang lain dan akhirnya meremehkan orang lain dan menganggap dirinya paling hebat. Namun Alkitab mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Tuhan juga sudah menekankan kepada kita untuk tidak sombong yang terdapat pada Amsal 30 ayat 32, yaitu
Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Di ayat itu dijelaskan bahwa jika kita menyombongkan sesuatu dengan seenaknya dan tanpa berpikir panjang, lebih baik kita mengangkat tangan kita dan mendekap mulut kita dengan tangan kita.